Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, sekarang kita akan belajar Quran surat Al-Adiyat. Sebelum kita masuk ke pelajaran membaca dan menghafal surat Al-Adiyat, kita akan mereview sejenak materi yang telah Ustadz sampaikan kemarin, yaitu Quran surat Al-Qari'ah. Karena setelah Ustadz koreksi, banyak yang masih kurang. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah panjang pendeknya, karena masih banyak yang salah dalam panjang pendeknya, dan juga idgham bigunahnya, karena masih banyak yang tidak ditahan ketika nun bertasjid, mim bertasjid, ataupun ifanya. Ya, silakan diperhatikan, disimak dan ditirukan. Mari kita ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Nah, untuk yang panjang 2 harokat cukup diayun saja. Al-Qari'ah. Nah, diayunkan, jadi itu sudah panjang 2 harokat. Kita lanjut. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Nah, untuk panjang yang wamanya itu menggunakan 4-5 harokat. Jangan terburu-buru ya. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nah, nunnya jangan lupa ditahan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nah, ditahan 2 harokat. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Nah, ikhfanya jangan lupa juga ditahan ya, jangan terburu-buru. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Sama, ditahan ya, jangan lupa. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Ya, selanjutnya kita masuk ke pembahasan surat Al-Adiyat. Untuk surat Al-Qari'ah tadi tidak perlu distorkan, silakan dibetulkan sendiri, minta didampingi sama orang tuanya ya. Ya, sekarang surat Al-Adiyat. Sebelumnya ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal muhirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Nah, sekarang diperhatikan ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan surat Al-Adiyat. Silakan disimak dan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'adiyati dhabha. Nah, bedakan antara ta dan do, jangan sama ya seperti wal 'adiyati dhabha, tapi wal 'adiyati dhabha. Nah, ta dan do beda ya. Banyak juga jangan lupa dipantulkan. Artinya, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Nah, terengah-engah itu sama seperti ngos-ngosan. Selanjutnya ayat kedua, fal muriyati qadha. Dalnya jangan lupa dipantulkan. Fal muriyati qadha. Ya, artinya dan kuda yang memercikan bunga api. Memercikan bunga api ini dengan pukulan kuku kakinya ya, karena di kuku kakinya kan ada sepatu kuda. Nah, sepatu kuda itu terbuat dari besi, jadi kalau berlari di batu itu bisa memercikan api. Selanjutnya ayat ketiga, fal mughirati subha. Nah, banyak jangan lupa dipantulkan ya, artinya dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Nah, pada zaman dahulu Rasul dan para sahabat itu ketika berperang mereka berangkat pagi-pagi. Jadi habis sholat subuh mereka langsung berangkat perang, karena pada subuh itu musuh banyak yang masih tidur, dan juga berkah yang paling banyak itu pada waktu subuh. Jadi anak-anak kalau waktu subuh itu jangan tidur lagi, tapi buat belajar, buat tilawah Al-Quran, buat murojaah. Nah, itu karena waktu pagi itu habis subuh itu berkahnya itu masih banyak. Nah, jangan tidur lagi ya. Selanjutnya ayat keempat, fa'atharna bihi naqwa. Nah, ro yang disukun ini karena sebelumnya fathah itu kembali ke huruf asalnya. Jadi fa'athar, bukan fa'athar tapi fa'athar. Nah, mungkin agak sulit kalau tidak dicontohkan secara langsung. Mungkin besok kalau ketemu nanti Ustadz contohkan ya. Qafnya juga karena disukun kembali ke bentuk asalnya. Naqo'a, bukan naqonga tapi naqo'a. Artinya sehingga menerbangkan debu. Nah, karena kuda untuk perang banyak, jadi banyak debu yang berterbangan. Selanjutnya ayat kelima, fawasatona bihi jam'a. Nah, tonya juga karena disukun sama seperti huruf qaf, jadi kembali ke bentuk asalnya. Ada beberapa memang huruf yang kembali ke bentuk asalnya karena disukun. Nah, kita belum membahas itu, cuman kita bahas satu-satu dulu. Fawasatona bihi jam'a. Nah, ingat ya, kembali ke huruf to, bukan ke te, fawasata. Nah, tapi ke fawasato. Nah, artinya lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Nah, selanjutnya ayat ke-6, innal insana lirabbihi lakanud. Nah, jangan lupa nun tasjid atau gunnah ya ditahan 2 harokat, jangan terburu-buru. Innal, nah, sama juga insannya, nun sukun bertemu sa, hukumnya ikhfa, jadi jangan terburu-buru, ditahan dulu 2 harokat. Innal insana lirabbihi lakanud. Ya,
yang artinya sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Nah, di ayat ini Allah mengasih tahu kepada kita bahwa kebanyakan manusia itu ingkarnya gimana. Nah, mereka itu banyak yang berdoa, banyak yang minta ini minta itu, tapi setelah dikabulkan mereka tidak bersyukur. Nah, ini jangan sampai kita menjadi seperti orang yang diceritakan dalam ayat ke-6 ini ya. Kita harus tetap mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, selanjutnya ayat ke-7. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Jangan lupa nunnya ditahan karena gunah, ditahan 2 harokat ya. Dan juga dalnya jangan lupa dipantulkan. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ya, selanjutnya ayat ke-8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sama nunnya jangan lupa ditahan 2 harokat karena gunah, yang artinya dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Nah, ini orang-orang yang ingkar tadi, mereka juga cinta terhadap dunia atau materi yang mereka miliki secara berlebihan. Nah, jadi kita tidak boleh mencintai harta yang di dunia ini secara berlebihan. Kita lanjut ayat ke-9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Nah, artinya, maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan. Nah, sungguhnya orang-orang yang di dalam kubur itu, mereka kalau dihidupkan lagi, mereka pasti cuman minta satu. Apa itu? Yaitu bersedekah. Ketika mereka dihidupkan lagi, mereka akan bersedekah yang banyak, karena cuman sedekah yang bisa menolong mereka dari azab kubur dan juga di akhirat. Selanjutnya lanjut ke ayat 10. Nah, wa hussila ma fis sudur. Nah, ini so ini beda ya dengan sa. Ketika di kasroh itu bunyinya beda. So ini lebih ke tebal, tapi lidah itu diangkat ke langit-langit. Nah, beda sama sa. Kalau sa lidahnya yang ke langit-langit itu yang bagian depan, sedangkan so itu bagian bagian belakang. Seperti ini contohnya, so soi. Nah, kalau sa si. Kalau so soi. Nah, itu bedanya. Karena huruf so ini berasal dari isti'la. Nah, isti'la ini berasal dari kata ala yang artinya atas. Maksudnya naiknya lidah ke langit-langit. Selanjutnya ayat ke-11. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Nah, di sini ada sebelumnya ayat ke-10 artinya dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Maksudnya apa yang di dalam dada dikeluarkan. Selanjutnya ayat ke-11.
Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Mim bertemu ba, apa hukumnya? Hukumnya mim bertemu ba adalah ikhfa safawi. Jadi ditahan 2 harokat, jangan lupa. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Nah, nunnya ditasjid, jangan lupa ditahan juga 2 harokat ya. Artinya, sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Jadi pada waktu itu Allah sangat mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, mana yang gelisah, mana yang bahagia, mana yang takut. Allah mengetahui. Ya, mungkin demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.